Ini sebelumnya saya ingatkan lagi ya, mungkin kalian juga kelas 10 sudah menggunakan software ini ya. Kita menggunakan software virtualisasi ya, selain VirtualBox sebenarnya ada juga VMware juga ya, tapi ini kenapa saya milih VirtualBox ya, karena lebih ringan ya dibanding mungkin dengan VMware. Tapi kalau kalian ibaratnya mau pakai VMware ya monggo silakan ya. Oke, ini sedikit sekilas tentang info dari VirtualBox ya, merupakan perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk kita menginstal atau menginstruksi sistem operasi tambahan secara virtual ya. Jadi di atas sistem operasi utama kita ada sistem operasi tambahan lainnya ya menggunakan si VirtualBox ini. Oke, sebagai contoh, jika seorang punya sistem operasi Windows yang terpasang di komputer atau laptopnya, maka dia bisa menjalankan sistem operasi lain ya tanpa mengganggu si OS utamanya tersebut. Nah, ini ya sedikit tentang VirtualBox. Oke, ini tampilan VirtualBox-nya bisa dilihat ya. Ini screenshotan ini ya, PC server ya. Kemungkinan ada tulisan UNBK-nya juga ya. Tampilan utamanya seperti ini ya, nanti akan saya jelaskan di aplikasinya langsung ya. Nah, ini sebelum kita mulai instalasi, ini persiapannya dulu ya. Oke, alat dan bahannya yang perlu kita persiapkan, pertama tentunya komputer ataupun laptop ya, dengan spesifikasi ini. Kalau misalnya kita install ini ya beneran pakai bootable ya. Ini prosesornya, ini kecepatannya di atas 500 MHz, terus memorinya 512 MB ya, ini recommendednya. Terus harddisknya minimal 5 GB. Oke, nah ini NIC-nya kalau kita ibaratnya mau bikin router ya untuk Debian-nya. Ya, ada 2 NIC ya atau LAN card. Terus ada software VirtualBox-nya sendiri, karena kita pakai virtualisasi kita menggunakan VirtualBox ya. Terus yang ketiga ada OS Debian-nya ya, tentunya harus ada ya ISO-nya juga ya, file Debian-nya juga untuk kita melakukan instalasi ya. Oke, mungkin sedikit saya sampaikan ya, kalau untuk proses instalasi sendiri yang membedakan virtual dengan realnya. Kalau virtual ya kita tidak perlu membuat yang namanya bootable ya. Contohnya misal kalian mau bikin atau mau install Debian, kalian harus bikin bootable dulu. Kalau virtual dia hanya meminta file ISO-nya aja ya, jadi nanti kalian masukkan file ISO-nya, nanti secara otomatis dia akan install ya. Tapi kalau secara langkah-langkah proses itu sama ya, yang membedakan hanya tahapan awal. Kalau misalnya instalasi beneran pada ibaratnya yang komputer atau laptop kalian ya harus bikin bootable dulu, masuk ke menu BIOS ya, setting ya, boot priority-nya ya sama seperti install Windows ya. Kalau misalnya di virtual tidak perlu seperti itu ya. Oke, itu sekilas saja ya, biar kalian ya tahulah ataupun ingatlah perbedaan nanti instalasi secara virtual maupun secara sesungguhnya atau realnya. Oke, itu untuk persiapan instalasinya. Kita masuk ke menu untuk VirtualBox-nya ya. Nah, ini menu dari atau tampilan dari VirtualBox ya, ini banyak menunya ya. Di sini ya saya jelaskan secara ringkas saja ya. Mungkin di sini ada beberapa menu ya, ada broadcast ya, ini untuk pengaturan VAD-nya sendiri atau OS yang kita install di VirtualBox. Ada pengaturan jaringannya juga ya. Terus ada di sini kalau misalnya kita ingin membuat OS baru ya bisa nambahin. Terus bisa juga clone juga ya, kalau misalnya kita sudah menginstal OS kita bisa cloning juga di VirtualBox. Jadi kita tidak perlu ibaratnya ya menginstal lagi ya, tinggal di clone aja bisa. Oke ya, saya lanjutkan langsung masuk ke tahapan instalasi dari Debian sendiri ya. Mungkin kalian juga sudah sering ya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah klik ya di sini baru, atau misalnya kalian menginstal VirtualBox-nya ya menggunakan bahasa Inggris ya, biasanya jangan bingung ya. Jadi kalau misalnya itu hanya bahasanya aja yang beda, tapi untuk fungsinya sama ya. Oke, kita masuk ke menu baru. Nah, kita di sini tulis nama OS-nya Debian ya. Karena saya di sini udah bikin nih ya, jadi nggak boleh nggak boleh sama namanya ya. Jadi kita ganti aja Debian 8. Nah, ini secara otomatis tipenya sudah keganti ya, jadi Linux. Nah, terus kita pilih Debian-nya, karena saya pakai 32 bit ya, saya pakai yang 32 ya. Kalau misal kalian pakai yang 4 ya monggo silakan. Oke, setelah kita pilih kita lanjutkan
ya. Nah, untuk ini memorinya atau RAM-nya sendiri ya. Ini untuk pengaturan RAM-nya sebenarnya bisa kalian tarik ya sampai ya garis sejauh ini. Pokoknya jangan melewati garis sejauh ini. Ya, ibaratnya pengaturan seperti itu ya, suka kalian lah, tapi ya jangan sampai melewati garis sejauh ini. Ya, di sini rekomendasinya dari VirtualBox sendiri 1024. Oke, kita ikutin aja ya. Oke, setelah itu kita buat hard disk virtual sekarang karena kita mau bikin baru ya. Kita buat terus tipenya CDI. Nah, ini dialokasikan secara dinamik ya, di next saja. Nah, ini untuk hard disk kita ikutin aja ya untuk datanya ya, sesuai dengan apa yang saya jelaskan kemarin ya di video pembelajaran sebelumnya. Kita ikutin formatnya ya atau kapasitasnya ya. Kita bikin aja 8 GB buat. Nah, setelah proses ini ya, masih ada salah satu lagi langkah yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan instalasi ya. Nah, kita masuk ke menu pengaturan ya. Terus kita masuk ke penyimpanan. Nah, di sini ada semacam kayak logo CD ya. Kita klik, bacanya kosong. Kita klik di sini, kita masukin ya, ada logo CD lagi, kita pilih berkas. Nah, kita pilih ISO yang DVD 1 untuk tahap instalasinya. DVD 2 dan DVD 3 ini merupakan repositorinya nanti ya. Nanti kita akan masukkan pada saat setelah selesai instalasi. Oke, kita masukkan DVD 1. Udah ya. Terus sedikit untuk jaringannya sendiri ya, kita selama praktek akan menggunakan 2 adapter ya karena berperan sebagai server ya. Di sini saya akan masukkan yang pertama adaptornya NAT ya, ini sudah saya jelaskan di video pembelajaran lain ya tentang fungsi dari mode jaringan di VirtualBox. Ada NAT, ada bridge adapter, ada internal network sama host only adapter ya. Oke, adapter 1 saya pilih NAT, adapter 2 nya saya pilih di sini host only adapter ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk penyimpanan ya, kita oke ya. Ya, kita oke. Nah, ini dimatiin dulu nih ya, terus kita setting. Oke, kita masuk ke penyimpanan, setelah itu kita klik oke. Udah, sekarang bisa kita mulai untuk instalasinya. Oke, di sini kita ganti dulu ya. Nah, biar lebih besar ya, biar lebih kelihatan. Jadi kalau untuk di Debian sendiri ya, dia ada 2 mode instalasinya yang nggak cuma hasilnya aja ya, mungkin kalau bisa salah satu kelebihannya ya. Jadi nggak cuma hasilnya aja yang GUI ataupun CLI, mode instalasinya juga bisa kalian pilih ya. Bisa kalian pilih install ataupun graphical install ya. Kalau install itu ya tampilannya sederhana ya, warnanya cuma ya warna dasar lah ya, ada terdiri dari 2 warna ya. Sedang graphical install tampilannya seperti ini nih ya, yang warna-warni gini ya, karena kita mau install buat server dan biar nggak terlalu lama juga, kita bisa pilih langsung install. Oke, di sini ada pengaturan bahasa ya. Di sini ya kalau misalnya umumnya menggunakan bahasa Inggris ya, boleh juga kalian kalau misalnya masih kurang paham bahasa Inggris, di sini juga ada pilihan atau opsi bahasa Indonesia yang boleh dipilih ya, biar tahu ya artinya apa. Oke, lanjutkan instalasi dengan bahasa yang dipilih, kita pilih ya. Nah, terus di sini masukin lokasi Anda. Nah, ini dia secara otomatis akan mengarahkan ke Indonesia. Kita klik aja ya, enter. Terus untuk keyboardnya sendiri ya, di sini tidak ada pilihan Indonesia ya, kita pilih yang pengaturan defaultnya itu keyboard Inggris Amerika. Oke, kita tunggu prosesnya ya. Ini sabar ya, kalau misalnya install ya harus menunggu ya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada dia meminta host
hostname atau nama host ya. Hostname itu merupakan definisinya kata tunggal yang mengidentifikasikan sistem Anda pada jaringan. Ya, ibaratnya kalau misalnya ini ya IP address ya, kalau misalnya di sini ya beda ya nama host ya. Kalau misalnya ini ya yang menandakan kalau misalnya nama pada jaringan atau pada OS yang kalian install. Ya, nanti kalau misalnya kita menghitung apa-apa ya hostname ini akan berpengaruh. Ya, kita bisa langsung ke bawah. Ini saya bikin aja simple ya, Debian. Kita lanjutkan. Nah, ini nama domain merupakan bagian dari alamat internet yang berada di sebelah kanan nama host. Ya, tadi kita bikin tadi ya nama host tadi Debian, kita bikin aja ya, sesuaiin aja Debian dot. Nah, ini biasanya karena kita mau bikin jaringannya lokal ya, tidak terhubung dengan internet agar terhindar dari kesamaan, takutnya ada website yang sama ya, kita ganti aja ininya belakangnya domainnya, kita ganti, contoh saya bikin debian.pkj ya, nanti ada pengaturannya. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan kata sandi root ya. Root itu merupakan user atau super user ya. Ibaratnya kalau di Windows itu ya administratornya yang berhak melakukan instalasi, terus mengedit aplikasi-aplikasi lah yang ingin dipakai maupun yang tidak ya. Oke, sini ada pesannya, saya masukkan aja biar gampang ya, karena kita buat latihan 1 2 3 4 5. Setelah itu kita lanjutkan. Ya, ini verifikasi, kita masukkan kembali 1 2 3 4 5. Nah, di sini dia akan meminta nama akun pengguna. Ya, nama kita ya buat komputer. Biasanya kalau misalnya kita bikin contoh di sini ya, tampilkan saja. Ya, control panel. Nah, biasanya di usernya di sini ada. Ya, nah di user account-nya nih. Ya, kalau di sini namanya server. Contohnya seperti itu ya. Oke, balik lagi ke slide. Contohnya saya namain aja ya, Debian. Samain aja udahlah, biar nggak ribet. Ya, ini nama untuk akuan Anda sama tadi Debian. Kata sandinya. Nah, kenapa sih Pak kok dia minta kata sandi lagi? Jadi pada saat kita proses instalasi, kita bikin dua mode user. Yang pertama ada mode root tadi, super user, ada juga yang mode user biasa. Kalau mode user biasa ini ya dia aksesnya itu terbatas ya, untuk menginstalasi bisa, tapi ada perintah tambahan ya, perintah tambahannya itu ya sudo namanya nanti ya. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan ya si super user ini biar ya lebih praktis aja ya. Oke, kita bikin lagi 2 3 4 5 2 3 4 5, kita lanjutkan. Oke, di sini kita masuk ke zona waktu ya, karena kita berada di Jakarta, kita pilih yang WIB saja ya. Oke, sudah berjalan ya seperti biasa, nunggu lagi ya. Jadi tergantung spek kalian ya, spek komputernya, kalau semakin bagus ya semakin cepat pula instalasinya. Nah, kita masuk ke mode partisi harddisk. Kemarin sudah saya jelaskan ya, sudah kita konsep seperti apa Pak pembagian partisinya nanti Pak ya. Jadi kita akan bikin yang manual. Kalau kalian bikin yang terpandu ini, jadi udah di ibaratnya pengaturan default dari si Debian-nya ini. Ya, biasanya diinstal swap sama root. Ya, karena kita mau bikin 3 partisi kemarin ya, sesuai dengan PowerPoint. Ya, kita bikin root, swap dan home. Ya, kita pilih saja secara manual. Oke, kita pilih harddisknya. Ya, ini harddisk kita nih ya, atau VBox harddisk. Nah, kita pilih buat partisi baru ya pada harddisk ini. Oke, nah nanti akan tampilannya seperti ini nih ya, bisa dilihat ya. Terus kita pilih masih ruang kosong ya, kita isi dulu nih atau kita format dulu nih biar jadi partisinya. Nah, kita buat partisi baru ya, terus kita masukkan yang pertama datanya ya, kita akan buat file root ya, sudah saya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya ya. Ya, file root dia file sistemnya menggunakan extended 4 dan kita buat kapasitasnya 5 GB ya. Ini biar enggak ini aja, biar seragam maksudnya ya. Sebenarnya kalau kalian mau bikin ya mau 5 GB mau 6 GB ya terserah ya. Oke, kita lanjutkan ya, kita lanjut, kita pilih yang primer ya.
untuk jenis partisinya. Kita lanjut, karena kita masih akan buat partisi, kita pilih yang awal atau kemarin saya jelaskan beginning ya. Jangan sampai salah. Nah, terus kita lihat di sini sesuai atau tidak. Nah, ini file sistemnya sama ya, extended 4, terus ininya root ya. Terus kita selesaikan partisinya kalau sudah merasa yakin ya. Kita selesaikan partisi yang pertama. Nah, di sini tampil ya partisi kita yang pertama, yaitu root dengan file sistemnya dia extended 4 ya. Masih ada sisa nih 3,6 GB ya. Kita buat lagi ya, buat partisi baru. Kita buat dulu buat swap ya. Ingat, swap tadi merupakan RAM virtual yang mana ukurannya boleh sama atau ibaratnya 2 kali dari RAM kita. Karena kita pakai virtual ya, jadi kita melihat dari yang RAM virtual kita tadi pada saat awal kita setting ya. Berapa tadi ya, 1 GB atau 1024 MB. Berarti RAM-nya kita buat 2 GB ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita pilih kalau untuk yang swap ini partisinya ya, jenis partisinya dia masuk ke primer ya. Kita pilih awal. Nah, kita ganti di bagian sini ya. Nah, sorry, di atasnya. Nah, ini kita tap dulu di bagian sini berkasnya. Nah, kita ganti ruang swap. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini nih ya. Setelah itu kita selesai menyusun partisi. Oke. Nah, ini masih ada satu ruang kosong lagi nih ya. Kita pilih ya, kita enter aja buat partisi baru ya. Ini sisanya 1,6 GB ya. Kita lanjutkan saja. Nah, kita pilih logical ya, karena dia formatnya extended ya, kecuali tadi yang root. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah otomatis ya. Kita pilih selesai menyusun partisi. Oke, setelah selesai kita pilih yang selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahannya ke harddisk ya. Jadi ini udah kebuat nih 3 partisi ini ya. Oke, kita selesaikan ya. Kita tunggu ya, kita pilih ya. Oke, tinggal kita tunggu ya. Partisi harddisk seperti itu ya. Kalau bisa manual, jangan kalian ibaratnya walaupun disediakan ya secara otomatis ya, belajar untuk membuat secara manual. Di Windows juga sama ya. Di Windows malah nggak ada ibaratnya rekomendasi ya untuk partisinya, tidak dikasih ibaratnya saran ya. Jadi kalian harus membuatnya secara manual seperti itu. Oke, kita tunggu instalasinya sampai selesai. Oke ya, masih di 83%. Oke, nah ini untuk pindah atau DVD lain, karena nanti kita akan menambahkan repositorinya belakangan setelah proses instalasi biar tidak terlalu lama ya. Kita pilih saja opsi tidak ya. Terus ini mirror juga sama ya, kita pilih saja tidak. Nah, dia akan lanjut ke proses berikutnya nih. Oke ya, ini menginstal OS nih ya, memang harus sabar ya, karena kita menunggu ya. Kayak biasanya kalau misalnya kalian tuh yang teknisi lagi install tuh biasanya suka ditinggal-tinggal ya, karena ya nungguin. Oke, masih proses.
Oke, ini berpartisipasi dalam survei paket Debian. Ya, ini boleh opsional ya, boleh ya, boleh tidak, kita pilih tidak aja ya. Ya, tidak terlalu lama juga. Nah, ini bagian penting dalam nanti kalian menentukan hasil instalasinya. Ya, jadi bedanya Debian mungkin sama Ubuntu ya, saya kasih tahu. Kalau Debian ISO untuk tampilan GUI dan tampilan CLI itu sama. Jadi yang membedakan kalau di Ubuntu dia dibedain, dipisah ISO-nya. Jadi buat server yang CLI sendiri, yang buat GUI atau buat ibaratnya ya user pribadi tadi ya, itu sendiri. Kalau di Debian beda. Ya, jadi setelah tadi ada modenya dua instalasi, mode CLI dan GUI, hasilnya juga pun sama, ada dua. Nah, yang menentukan yang di bagian sini nih. Ya, bisa dilihat ya, ini ada tanda bintang. Kalian hilangkan ya, karena kita akan menginstal server ya berbasis CLI, kita hilangkan bintangnya ini dengan menekan spasi ya, jangan sampai lupa. Kalau misalnya kalian ada ini bintangnya ya, otomatis nanti hasilnya akan GUI, jangan kaget nanti ya, otomatis lebih berat dibanding yang CLI ya. Sebenarnya bisa juga jadiin server tapi lebih berat ya. Oke, kita hilangkan saja. Terus kita print server juga kita install nanti belakangan ya, kita hilangkan. Nah, kita sisakan yang perkakas sistem standar. Oke, kita tab, nah, klik lanjutkan. Oke, menunggu lagi ya proses. Ya, masih 24%. Oke, proses lagi. Oke, ya sudah hampir selesai. Nah, di sini nanti ada juga nih yang kemarin saya jelaskan ya. Kalau misalnya untuk Debian sendiri ada yang namanya bootloader. Bootloader ini merupakan ya apa ya, kemarin dari definisinya sendiri yang mengenali untuk si sistemnya sendiri ya, sistem pasti tersebut ya. Jadi untuk mengatakan update dan lain-lain si bootloader ini ya. Kalau Debian dia namanya bootloadernya group ya. Ini kita pasang aja ya, wajib ya, jangan sampai kalian tidak pilih, nanti bisa menyebabkan gagal pada saat instalasi. Oke, kita pilih yang harddisk kita tadi atau VBox harddisk. Nah, kita masuk ke tahap akhir instalasi ya. Oke, tinggal menunggu. Nah, instalasi sudah selesai, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah begini berarti sudah terinstall ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kalau sudah seperti ini berarti OS Debian yang kita install tadi sudah berhasil ya. Ini kalian akan banyak melihat tampilan seperti ini, layar hitam tulisan putih nanti dengan beberapa perintah yang akan banyak kita pelajari ya. Kita login dulu root tadi 1 2 3 4 5 ya, jangan kaget password di Debian itu tidak tampil memang ya. Tapi kalau kalian sudah yakin, kalian tinggal klik ya, tampilannya seperti ini. Oke, untuk nanti beberapa perintah dasar nanti akan saya tampilkan di video lain ya. Untuk proses instalasi ya sudah cukup jelas ya, saya jelaskan dari tahapan awal tadi persiapan sampai dengan selesai instalasi. Oke, kita masuk ke
ya. Oke. Jadi untuk video kali ini ya saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa tadi yang saya demonstrasikan bisa kalian ibaratnya pahami dengan baik sehingga nanti kalian bisa melakukan instalasi Debian dengan benar. Baik, terima kasih semuanya ya. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.